Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1881. Organisasi Kitab Suci. Nathan Clark tidak ingin terjadi tragedi. Apalagi sesama rakyat saling bertarung. Apa yang baik dan sesat? Bukankah semuanya rakyat Neslandia? Dia ingin menghentikannya. Selain itu, tempat persembunyian pasukan Dewa Iblis sangat tersembunyi. Tidak ada yang mampu menemukan untuk waktu yang lama. Mengapa di situasi seperti ini posisi mereka terbongkar? Pasti ada yang salah dengan hal ini. Tuan, kabar buruk. Ada pengkhianat di antara kita. Merekalah yang mengungkap keberadaan kita. Ini kesalahan kami. Dalam perjalanan, 7 Dewa Iblis sudah mengetahui kebenarannya. Berbicara tentang pengkhianatan, bukannya Nathan Clark pernah mengalaminya. Zamaris adalah salah satunya. Merekalah yang mendorong Nana dan yang lain ke lubang api dengan tangan mereka sendiri. Nathan Clark akan mengingat hal ini. Di perbatasan selatan Neslandia, di suatu tempat jauh dalam pegunungan, sebuah pertarungan sedang terjadi. Tuan Yates, kami telah menyelamatkanmu. Kamu harus bersaksi untuk kami. Kami ada di pihakmu dan bukan pengikut Nathan Clark. Seseorang menyelamatkan Lucas Yates dan rombongannya. Mereka adalah orang-orang yang mengkhianati 7 Dewa Iblis dan mengungkapkan di mana Dewa Iblis bersembunyi. Alasan pengkhianatan mereka sederhana. Meski 7 Dewa Iblis tunduk pada Nathan Clark, tetapi banyak orang di bawah komandonya tidak puas dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nathan Clark. Terutama aturan seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh bergerak bebas. Orang-orang ini tidak tahan sama sekali. Ketika mengikuti Dewa Iblis Megam sebelumnya, orang tua itu tidak pernah mengekang mereka. Sebaliknya, memberikan mereka kebebasan, membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, dan membiarkan mereka membunuh orang. Mereka dapat melakukan apapun untuk mengintimidasi orang lain, juga mengajari mereka sebuah kebenaran. Hanya yang kuat yang mampu bertahan. Di era Dewa Iblis, mereka melakukan segala macam kejahatan dan menjadi eksistensi yang ditakuti semua orang. Tapi pemikiran Nathan Clark benar-benar berlawanan dengan Dewa Iblis Megam. Nathan Clark sebenarnya ingin para iblis ini berubah pikiran dan menjadi orang baik. Membatasi mereka dalam segala hal. Meskipun Nathan Clark sangat kuat saat ini, mampu mengalahkan Dewan Angkasa. Tapi ada banyak orang yang tidak puas dengan Nathan Clark. Mereka lebih suka menjalani kehidupan bengis. Jauh lebih nyaman. Mereka tidak bersedia mengikuti Nathan Clark. Karena itu, setelah berdiskusi, mereka berkhianat. Mereka menyelamatkan Lucas Yates dan rombongannya, lalu mengungkap lokasi mereka untuk menjamin keamanan mereka di Neslandia. Pada akhirnya, mereka akan meninggalkan Neslandia dan bergabung dengan pasukan Dewa Iblis di luar negeri. Ada juga sekelompok orang yang melarikan diri ke luar negeri. Mereka membentuk organisasi besar dengan banyak pasukan utama di luar negeri. Dengan julukan Kitab Suci. Pada akhirnya, mereka semua harus mencari perlindungan kepada Kitab Suci. Inilah alasan mereka berani mengkhianati Nathan Clark. Jangan khawatir. Kalian menyelamatkan kami. Aku tahu itu. Di bawah perlindungan Lucas Yates dan yang lain, pengkhianat ini melarikan diri dengan selamat satu persatu. Tidak ada yang mempersulit mereka. Setelah kejadian ini mungkin orang lain baru akan menyadari bahwa mereka semua telah melarikan diri ke luar negeri. Lucas Yates melambai pada Jean Venel dan Leia Marshall. Ayo, kita pergi. Kita harus membawa bala bantuan. Kita cari Nathan Clark dan balas dendam. Hanya saja Jean Venel dan Leia Marshall tidak bergerak, tetapi berdiri di sana dengan ragu. Apa? Kalian ragu? Apa kalian benar-benar ingin menjadi wanita Nathan Clark? Dia adalah kepala iblis nomor 1. Untuk apa kalian mengikutinya? Lucas Yates menggeram berteriak. Kalian, bawa mereka pergi. Lucas Yates memerintahkan master dari klan mereka untuk membawa Jean Venel pergi secara paksa. Tidak lama kemudian, Nathan Clark dan yang lain tiba. Menghentikan pertarungan ini, meminimalkan jumlah korban. Di mana pengkhianat itu? Di mana orang-orang yang mengkhianati kita? Tanya Nathan Clark. 7 Dewa Iblis saling memandang dengan ekspresi rumit. Ada apa? Kemana mereka pergi? Tanya Nathan Clark. Mereka pergi ke luar negeri dan bergabung dengan organisasi Kitab Suci.
Organisasi Kitab Suci. Apa itu? Nathan Clark penuh rasa ingin tahu. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bab 1882. Menantang Nathan Clark. Sebenarnya, di bawah pimpinan Dewa Iblis, ada total 13 Dewa Iblis. Setelah kepala Iblis menghilang, 6 Dewa Iblis memimpin kekuatan terkuat yang berada di bawah komando Dewa Iblis, dan bersatu dengan banyak kekuatan luar negeri membentuk organisasi Kitab Suci. Bisa dibilang, organisasi Kitab Suci tergolong organisasi terlarang oleh lembaga terkuat di negara-negara luar. Organisasi yang tidak berani diprovokasi oleh negara-negara luar. 7 Dewa Iblis menjelaskan, di antara kami bertujuh, Dewa Iblis Pedang dan Dewa Iblis Hitam yang terkuat. Namun di antara 6 orang Dewa Iblis yang pergi, 3 orang dari mereka lebih kuat dari Dewa Iblis Pedang dan Dewa Iblis Hitam. Terutama ada 1 orang yang paling kuat dan sangat menakutkan. Begitu membahas orang itu, 7 Dewa Iblis yang hadir berekspresi dengan wajah buruk. Bahkan terkesiap, Nathan Clark segera mengerti seberapa kuat orang itu. Tidak mudah bagi 7 Dewa Iblis untuk menunjukkan rasa takut seperti itu. Kekuatan orang itu mendekati keberadaan Dewa Iblis Megam. Setidaknya 80% dari kekuatan Dewa Iblis Megam. Di hadapannya kami bisa dihancurkan dengan mudah. Dewa Iblis Pedang berkata. Nathan Clark menggelengkan kepala tak berdaya. Baiklah. Jika mereka sudah melarikan diri, apa boleh buat? Beberapa pengkhianat ini tidak akan membuat masalah besar. Yang kami takutkan adalah organisasi Kitab Suci. Aku khawatir organisasi Kitab Suci akan membuat masalah. 7 Dewa Iblis menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Untuk apa takut dengan mereka? Lagi pula ini adalah Neslandia. Siapapun yang berani datang, aku akan membunuhnya. Nathan Clark tidak terlalu memedulikan masalah ini. Dia sekarang berkonsentrasi pada Kirana. Tentu saja, masih ada masalah yang ditimbulkan pasukan Pulau Leste. Mereka telah membuatnya menjadi kepala iblis Neslandia. Peran yang dibenci dan diperangi semua orang. Nathan Clark harus membalas semua ini. Sejak Nathan Clark melarikan diri, seluruh Dewan Angkasa terdiam. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Sebagai institusi terkuat bela diri kuno, mereka mendapat penghinaan seperti itu. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Mereka bahkan malu untuk mendongakkan kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nathan Clark begitu lancang, tapi Nathan Clark terlalu kuat. Kita tidak tahu apa dia memiliki bala bantuan. Siapa yang bisa menyentuhnya? Bahkan Dewan Angkasa tidak berdaya. Semua hal ini disebabkan karena Nathan Clark melepaskan diri dari rantai naga, membuat mereka malu. Master-master Dewan Angkasa tidak memiliki muka untuk mencari masalah dengan Nathan Clark. Seluruh Neslandia menantikan seseorang yang bisa mengalahkan Nathan Clark. Mereka berharap pada seseorang yang pernah mengalahkan Nathan Clark untuk muncul sekali lagi. Tapi itu sulit. Semua orang tahu itu. Pada saat ini, Dewa Pembunuh Sederhana, peringkat langit kedua, angkat suara. Dia mengeluarkan tantangan untuk Nathan Clark. Waktu dan tempat diserahkan pada Nathan Clark. Mengadakan satu pertarungan maut. Jika Nathan Clark kalah, harus mematuhi semua hukumannya. Jika dia yang kalah, Nathan Clark bebas memilih untuk membunuh atau memotongnya. Dalam sekejap, seluruh Neslandia mendidih. Orang-orang serempak bersorak. Dewa Pembunuh Sederhana muncul pada situasi seperti ini. Layak menjadi master tertinggi di era saat ini. Mereka berharap Dewa Pembunuh Sederhana akan mengalahkan Nathan Clark dalam satu gerakan. Nathan Clark tersenyum saat menerima tantangan itu. Dewa Pembunuh Sederhana sangat kuat. Hanya saja terlahir di era yang salah. Jika dia berjaya di satu era yang sama dengan pemimpin, mungkin dia dapat bersaing dengan pemimpin. Dewa Iblis Hitam mengatakan kalimat seperti itu. Ini adalah penilaian terbesar untuk Dewa Pembunuh Sederhana. Dia adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan Dewa Iblis Megam. Kuat dan menakutkan. Terima tantangan. Nathan Clark tertawa. Selanjutnya, berita menyebar Nathan Clark menerima tantangan dari Dewa Pembunuh Sederhana. Waktu ditentukan 3 hari kemudian. Di puing medan perang perbatasan timur. Tempat ini dulunya adalah tempat para prajurit Neslandia berperang melawan penjajah aliansi Dominion. Nathan Clark yang memilih untuk bertarung di tempat ini.
juga sebagai peringatan kepada dunia. Berita tentang pertarungan mereka berdua menyebar ke seluruh dunia. Semua orang menantikan pertarungan ini. Di berbagai tempat banyak orang yang mulai bertaruh siapa yang akan menang di antara keduanya. Untuk saat ini, Dewa Pembunuh Sederhana memiliki peluang menang yang lebih besar. Demikian dengan suara sorakan yang berasal dari Neslandia. Mereka semua berharap Dewa Pembunuh Sederhana akan menang. Dewa Pembunuh Sederhana menduduki peringkat kedua sebelumnya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Siapa yang tahu dia telah mencapai tingkat dunia seperti apa? Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Mewakili baik dan sesat. Bersambung.